tujuan. Tak ada cerita tanpa perjuangan, tak ada hidup tanpa kesalahan, hadapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan, di balik kesusahan ada kemudahan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Hai Nouti, assalamualaikum. Ketemu lagi nih di Jalan Cerita. Wah, senang banget ya. Kita balik lagi di Jalan Cerita episode kali ini. Terima kasih juga untuk Storyline yang sudah buka acara ini dengan theme song yang enak banget ya. Ngomong-ngomong, hari ini ada cerita apa ya? Kalian tahu nggak sih? Bib, tahu nggak? Aku ada DP Clue. Apa itu? Lebih baik orang dari sama-sama aja. Boleh. Ini dia. My head, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Diamonds of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never. Baik Nouti yang di rumah, sekarang di Jalan Cerita sudah kedatangan teman-teman cerita dari Gorontalo Cat Lover. Daripada saya yang ngenalin mereka nanti salah, lebih baik langsung mereka aja yang mengenalkan diri kepada pemirsa. Silahkan. Halo, aku Pei. Iya, aku Pitar. Ya, saya Onji. Oke, ada kakak Pei, kakak Peter, sama Onji. kakak Onji. Kira-kira kesibukannya sehari-hari ini kakak-kakak dari Gorontalo Cat Lover ini apa sih? Otomatis urus kucingnya. Hari-hari. Urus kucing, dia ngurusin kucing aja ya? Urusin kucing aja. Ngurusin kucing setiap hari? Pekerjaan utama itu urus kucing, pekerjaan sampingnya di kantor. Urus majikan, urus Oh, majikan. urus majikan ya. Ini majikan. Majikan. Kita. Oke. Nah, untuk ngurusin kucing ya, kalau ngurusin kucing setahu saya ya, bukan biaya yang sedikit dong. Kayak kalau orang bilang ini kayak ngurusin, mendingan ngurusin, orang bilang ya, mendingan ngurusin anak daripada ngurusin kucing. Soalnya kalau ngurusin kucing ini agak susah, rada-rada susah-susah gampang ya. Sebenarnya ngurusin mereka ini ada trik tersendirinya mungkin, atau mungkin emang ada perlakuan khusus yang diberikan kepada mereka. Mungkin siapa yang bisa menjawab? Biasanya sih tergantung komitmen sih Kak. Kalau kitanya. Jadi kalau dibilang orang lebih mending urus anak, kalau kita sih lebih mending urus dua-duanya. Karena sama sih. Sama ya? Jadi kita bikin cuma sekedar jadi sebagai hiburan. Oh, hiburan ya.
Tapi emang mereka membutuhkan treatment khusus ya? Kalau treatment sih tergantung orangnya juga ya, Tata ya. Jadi kalau yang untuk kata orang itu yang biaya mahal itu sih, makanya tadi balik lagi kayak di awal saya bilang, komitmennya itu. Berarti kalau sudah mau pelihara, ya berarti sudah siap dengan segala hal. Oke, kalian emang secinta itu dan seperduli itu sama si Anabul ya, si anak kucing yang tercinta ini? Banget. Anabul itu dunia untuk cat lovers. Cat lovers. Kalian emang seperduli itu ya sama mereka? Banget. Banget. Harus. Seperduli apa coba? Mungkin bisa dijelasin? Contoh aja kayak kemarin ya, kasus kemarin terbaru ada yang bunuh kucing saya yang lagi tiduran di depan ya. Itu dibunuh? Iya, dibunuh dan ternyata bapaknya itu ada keterbelakangan mental. Oke. Jadi kita upayakan bagaimana caranya agar bapak ini masuk ke tempat seharusnya dia Diobati gitu. ya, tempatnya dia seharusnya berada ya. Itu dibunuh di depan rumah ya? Iya, di depan rumah. Aku paham ya. Iya. Kalau dari Kak Peter sendiri bagaimana? Sepeduli apa sih sama kucing ini? Kalau aku ya lucu-lucu aja ya, saya senang sama mereka ya. Terus ada apa ya, pernah ngalamin hal yang bisa dibilang spiritual lah. Gitu. Waktu itu pandemi gitu kan. Terus ya semua pekerjaan harus tertunda, terus yang namanya penghasilan itu susah gitu kan. Aku cuma megang Anabul aku itu, ada 2 kemarin. Nah terus ya ngobrol-ngobrol aja maksudnya setelah sholat gitu, ngobrol-ngobrol. Nggak tahu kenapa ya yang ngobrol ngeliat dia, terus mereka ngeliat aku gitu, ngobrol, minta dong biar bisa dapat duit untuk beli makanan kamu ya, Beb ya, gitu aja. Setelah itu dari itu awal aku dapat job. Dari kebetulan ngobrol-ngobrol. kebetulan, Jadi kayak ada teman cerita. Itu pelin-pelan gitu, apa antara iya atau tidak, terima nggak sih, maksudnya dalam keadaan corona gitu kan. Ya udah. Antara takut nanti Iya, bisa karena jadi memang lagi parah-parahnya, happening banget kan. iya. Ya udah, maksudnya ya Allah, ya udahlah, terima untuk mereka gitu. Terima, lalu saat itu langsung dasarnya langsung beli makanan mereka. Ya udah, dari situ sampai ke sininya jadinya dapat itu, dan itu ngomong sama dia tapi ngomong begitu tapi memang benar-benar dari hati gitu. Oke, kalau Kak Onji sendiri mungkin seperduli apa sih sama kucing ini? Kalau Secinta apa sama mereka? kalau saya sendiri sih, karena kan memang udah didikan orang tua ya. Nah orang tua juga, saya juga bukan hanya kucing sih Mbak. Jadi banyak ya, jadi kayak Kak P, Kak Fritz itu udah tahu lah. Saya punya anjing, burung, sampai dengan sekarang ini masih cari-cari info biar supaya gimana bisa terbangin monyet dari Jawa ke Gorontalo. Ke situ. Iya. Oke. Nah kalau untuk Kak Fritz sama Kak P ya, emang cuman suka kucing doang atau mungkin ada hewan lain? Kan banyak hewan yang lucu ya, selain kucing ada kelinci yang lucu, mungkin hanya kucing doang atau ada hewan lain yang selain itu yang Oh, lebih Kak Peter suka ular. No. Nah maksudnya kalau dia ini lucu gitu kan. Yang lucu banyak, aku juga kan lucu. Onji juga lucu. Onji juga lucu. Imut Ya. Cuman nggak tahu kenapa maksudnya feeling touch-nya ke situ. Feeling touch-nya ke kucing ya. Kalau Kak P sendiri juga lebih ke kucing ya? Kalau peduli ke semua pet saya sebenarnya. Kemarin kan pernah ada laporan monyet yang terikat tangannya itu kan, sampai mau putus, itu kita bantu Untuk ngurusin? untuk bebasin tangannya dari jeratan itu. Oke. Nah, aku mau tanya nih, kenapa sih bisa care banget sama kucing ya? Yang ya kita lihat ini adalah kayak kalau dibilang ya banyak hewan di luar sana yang lainnya, tapi kenapa malah lebih care-nya ke kucing? Kalau Sulit Mungkin juga buat itu ngejelasinnya ya. karunia mungkin ya. Iya ya. jadi nggak bisa dibilang sih Mbak. Iya. Karena kalau saya sih ya, sampai saya sering ikut sama Tata P ini sama Kak P sama Kak Fritz itu untuk sampai rescue ke jalan kayak kejadian kemarin itu, kita beranggapannya gini loh, kucing ini pemikirannya nggak seperti manusia, hewan, khususnya hewan lah ya. Jadi ya kalau nggak kita siapa lagi? Itu yang kita
mikirkannya sampai sekarang. Makanya sampai jangankan sama hewan ya, sama manusia aja kan kita saling sayang toh. Nah, begitu. Apalagi hewan. Nah, Gorontalo Cat Lovers ini yang membentuk ini awalnya ini siapa sih? Gorontalo Cat Lovers ini? Sebenarnya ini cuman kayak pecinta kucing yang kumpul kopdar kayak gitu kan. Lama-lama jadi serius gitu. Jadi awalnya itu tahun 2018 sekitar bulan November ya. November itu cuman kopdar biasa aja. Nah setelah saya masuk itu tahun berapa ya, 2000. Sebenarnya saya telat masuk 2019. Jadi 1 tahun udah jalan kopdar. Nah terus saya masuk, saya kasih ide-ide banyak ke situ. Jadilah kita bentuk benar-benar komunitas yang sebenarnya dan bentuk juga badan hukumnya. Oke, ini ada motivasi tersendiri nggak sih dari Gorontalo Cat Lover untuk membuat komunitasnya ini? Kalau motivasi ya otomatis saling silaturahmi ya, biar saling kenal, saling berbagi informasi. Karena kan kucing itu informasi itu sangat penting gitu. Jadi jangan asal kita spekulasi sendiri gitu kan, harus kita tanya-tanya juga ke teman-teman yang punya pengalaman kayak gitu-gitu. Oke, nah kalau boleh tahu di Gorontalo Cat Lover sendiri ada berapa kucing nih yang sekarang lagi diadopsi sama atau mungkin dipelihara sama teman-teman di Gorontalo Cat Lover sendiri? Jadi kalau pelihara itu berarti individu ya, kayak Bang Onji sendiri, Bang Kapite sendiri, terus aku sendiri. Kalau aku pribadi tuh kalau ras itu sekitar 30-an ya, 34, 35. Nah terus kalau yang rescue itu sekitar 30-an juga. Tapi yang kecil-kecil, yang kita yang sakit, yang buta, yang pincang, kayak gitu. Ada yang telinganya hilang, ada yang matanya hilang, kayak gitu-gitu. Aduh. Nah kalau Kapit sendiri punya kucing ada berapa sih sebenarnya jumlahnya? Ada berapa mungkin diadopsi dari luar? Kemarin aku punya 3. Yang satu itu dia Maine Coon yang kapasitas kalau dia dewasa itu ukuran 1 meter 20 atau 30 panjangnya. Terus yang satu itu mix, jadi campuran antara yang Persia biasa, dengan yang Persia sama yang domestik. Domestik tuh yang Kampung, kucing kampung kan? bilang itu kampung Oke, di sini. oke. Terus yang satu memang pure kampung. Oke, nah kalau Kak Oji sendiri banyak ya kalau Kak Oji ya? Nah, Kak Onji beda Saya spesialisnya. Beda sih Mbak. Maksudnya apa ya? Saya lebih suka kucing yang Short lebih hair. galak. Tapi yang bulu-bulu pendek. Jadi hampir sama kucing Oke. kampung sih. Oke, nah kan ngurusin kucing ya, kira-kira ada berapa untuk budgetnya sih? Kira-kira lebih ke arah angka berapa tuh budgetnya untuk ngurusin kucing? Dari Bang Onji dulu. Kalau saya nggak mau nyebutin nominal ya. Cuman kan karena memang pendapatan saya itu sebagiannya memang untuk mereka. Jadi nggak nentu sih Mbak. Makanya kita nggak mikir itu, kalau udah habis ya beli aja. Tapi ada kesulitan gak sih kalau ngurusin kucing sebanyak itu ya? Apalagi kalau dari KPI sendiri sekitaran 60-an ya, ada ya? Alhamdulillah aku sih ada yang bantu, Oh, ada yang ada bantu. tim aku ya. Itu juga. Jadi begini, Gorontalo Cat Lovers itu kita buat sebuah tim kecil dari di bawahnya komunitas gitu. Jadi kita buka tempat usaha grooming, itu penghasilannya kita pakai untuk street feeding kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bukan Gorontalo Cat Lovers komunitasnya yang di situ, tidak, itu kayak anak perusahaan, kayak daripada kita pungut atau mintakan iuran dari setiap anggota, jadi kita buat sebuah usaha untuk ada penghasilan, jadi kita untuk kucing-kucing jalanan gitu. Kayak Kalau rescue. kalau Kak Peter sendiri dan Kak Oji sendiri ada kesulitan gak sih ngurusin peliharaan sebanyak ini? Ngurusin Kalau Kak Prit ada nggak ya? cantik ini. Kalau aku sejauh ini nggak sulit-sulit karena aku kan 3 ekor ya. Terus di rumah itu ada juga ada papa mama juga suka gitu kan. Ya lucu-lucu aja gitu kan. Jadi Pulang nggak merasa kantor, lihat mereka lucu, kasih makan, disulitkan ngobrol. ya? Kalau Kak Oji sendiri, kalau Kak ini sendiri gimana? Enggak sih Kak ya, karena memang udah terbiasa dengar perkelahian MMA kucing di dalam rumah itu, jadi sudah memang hari-harinya begitu. Ada lucu ya di dalam rumah ya? Karena memang kan setiap kucing itu kan beda ras, beda jenis itu pasti Beda beda tingkah karakter. laku ya, beda karakternya. Makanya saya ambil yang ke situ, jadi udah rasa nyaman aja sih Kak. Oke.
Oke, nah ngomongin soal makanan, kan ngasih satu kucing aja tuh agak lumayan lah. Tuh duitnya tuh dari mana? Apalagi kalau misalnya harus kasih makan yang wet food tuh biar kucingnya sehat. Uangnya dari mana tuh? Duitnya dari mana? Pekerjaan hari-hari sih Mbak, penghasilan hari-hari. Jadi kalau kucing mau mikirin biayanya itu kadang sampai pernah kebawa emosi lah ya kan gitu. Sama kucing-kucing terlantar kayak contohnya Bolu ya. Mereka kan cuma taunya yang imut. Makanya balik lagi kita harus konsisten Mbak. Memang sudah ya udah nggak usah mikirin aja, beli aja gitu. Jadi sampai kita pernah teleponan sama Kak P bilang, Kak, Babu makan makanan enak, kita makanannya Indomie sama telur Kak. Dia cuma ketawa aja. Cuman itu tetap diprioritaskan mereka. Tetap diprioritaskan mereka ya. Kucing itu ada rezeki sendiri loh. Oke. KPI sendiri yang punya nih, notabene udah lebih dari 60 itu emang nggak mikirin ya kalau masalah uang untuk ngeluarin ke kucing ini ya? Insya Allah kucingnya ada rezeki sendiri gitu. Ini sehari 9 kiloan sampai 10 kiloan. Makan? Iya. Wow, luar biasa. Makanan. Oke. Nah, di Gorontalo kan banyak tuh komunitas ataupun pecinta kucing. Nah, Iya. Mungkin dari Gorontalo Cat Lover sendiri sering bikin event atau mungkin Gorontalo Cat Lover sendiri yang ikut event di luar sana? Kalau kita pernah di tahun 2019 itu Fun Cat ya, Fun Cat. Terus kita buat di Taman Kota. Jadi at least secara umum banyak yang datang lihat gitu kan. Terus juga di posisi waktu itu kita barengan sama itu. Seluruh komunitas. satwa. Hampir semua Oh, komunitas. jadi bukan cuman Kucing, iya. kucing aja di event itu ya? Iya. yang di- Ayam, kelinci, reptil, banyak banget di situ. Jadi kita berikan edukasi buat masyarakat, terutama untuk orang-orang yang mungkin agak kurang paham gitu kan. Di situ banyak informasi, terus banyak hiburan, banyak hadiah, dan juga lebih mengenal berbagai macam ras kucing. Gitu. Nah, terus kita juga di tahun 2021 itu kita 2021 gathering edukasi 2020 pertama 20 kali. ya. Nah. Gathering edukasi itu bareng dokter-dokter hewan. Jadi kita memberikan edukasi untuk mereka-mereka ya notabene spesifikasinya ke kucing. Bagaimana kita men-treatment kucing, terus kalau mereka biasanya kan mencret atau apa kayak begitu kan Kalau sakit, sakit. flu atau apa. Ya sama dengan manusia sih. Harus bawa ke dokter juga. Ya, terus kalau misalnya tindakan apa pertama yang harus kita lakuin sebelum kita bawa ke dokter. Kayak begitu. Oke, tadi kan di awal ada tayangan tuh video di TikTok ya. Iya. Nah, itu sebenarnya kenapa tuh? Jadi ini dibuang di salah satu rumah tim aku. Nah terus karena dia nggak tahu mau buat apa waktu itu karena panik juga lihat ini kondisinya begitu, jadi aku suruh jemput tim aku ke situ kan dia masih di rumah. Nah itu ininya busuk bagian bawahnya. Kondisinya itu? Iya. Ini yang keluar. pas dibuang itu? Iya. Bagian Keluar. pencernaan gitu. Keluar ulat, keluar belatung apa, bagaimana? Pokoknya ini busuk bagian ininya. Ini bekas obat, makanya jadi warnanya kayak gitu. Jadi di bagian perutnya ini emang sudah rusak Iya, ya? membusuk dia. Nah terus ini perutnya keras kayak batu. Karena mungkin salah makan atau Enggak, apa? itu penyakit kencing batu. Jadi kucing juga itu bisa dapat penyakit Ginjal Ginjal, kalau orang. iya, Ya. ginjal ya. ginjal Medisnya gitu. batu ginjal. Jadi nggak bisa pipis dia. Jadi itunya jadi keras. Nah itu kalau kita terlambat penanganan dia bisa keracunan itunya urinnya. Urinnya? Iya, itu bisa ya. Menyebabkan kematian juga ya? Ya banget. Nah, abis itu diadopsi lah sama Kak P, dia? Otomatis lah saya rawat kan. Nah terus lama sih di dokter hampir sebulanan. Terus ini parah nih skabis, jamur. Jadi ini harus dirawat dulu. Ini udah sembuh tapi bulunya belum tumbuh. Tinggal penumbuhan bulu aja sih. Penumbuhan bulu. Iya. Perawatan. Ini juga udah sembuh, udah nggak ada lagi yang busuk di Tapi sini. lumayan ya untuk perawatan di Banget. bulu. Ini berapa lama tuh kira-kira untuk perawatan sampai bisa sembuh seperti ini sih? Ini sebulanan sih, yang penting kita serius. Sebulanan sih ini, nggak terlalu lama. Yang Pasti penting intens lah kalau ya perawatan. harus intens. ya. Oke.
Oke Nouti, jangan kemana-mana, masih ada cerita yang seru tentang Gorontalo Cat Lover untuk episode kali ini. Tetap di TVRI. Time is the lonely people and life is the lonely time. Time is the lonely people life. This is disco lazy time. I want you, I need you. This is disco lazy time. I want you, I need you. Techno baby, come around. I want you, I need you. This is disco lazy time. I want you, I need you. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Oh, oh, oh. Pasti bisa. Nah balik lagi di segmen kali ini di Jalan Cerita, segmen kedua barengan Riana dan juga teman-teman dari Gorontalo Cat Lover. Nah kali ini di segmen yang kedua Riana mau kasih tantangan 2 ronde ya, 2 ronde. Tapi ronde yang pertama ini mungkin tentang istilah-istilah yang ada di seputaran dunia perkucingan, pasti pada tahu ya. Oke, yang pertama ke KPI dulu ya. Adopter, apa itu? Otomatis adopter adalah orang yang mengadopsi kucing. Oke. Ke Kapit ya, ke Kapiter. Birahi. Birahi, silahkan dijawab apa itu birahi. Di dunia perkucingan tapi ya. Masa dimana mereka pengen banget untuk kawin. Kan kalau nikah kan orang kan, nah kalau hewan ya kawin. Oh birahi itu ya, mereka lagi birahi itu. Oke. Oke lanjut ke Kak Onji, belacan. Belacan itu jenis kucing, Belacan itu jenis kucing atau nama lain dari ras kucing. Oke. Saya yang nanya tapi saya nggak tahu jawaban. Tapi tenang, ada contoh ya. Oke lanjut ke Kak P ya, BSH. British Shorthair. Itu apa itu? Jenis kucing. Jenis kucing juga ya? Dari British asalnya. Jadi dia bulunya pendek. Oke, namanya aja British short Iya. hair ya. Aduh. Dan maharnya lumayan. Oke. Lanjut ke Kapiter ya. Coat. Kenapa? Coat. Bulu. Bulu ya, iya mantapnya berarti bulunya mereka ya, bulu di badan berbulu. Jadi kalau orang nggak mungkin coat kan, yang benar-benar bulu. Ini nih, sama kayak Kapiter juga berkot ya. Berarti berkote. itu kalau ayam berkote, Iya, kalau ini Kapiter. Only coat. Oke, lanjut ke Kak Onji. Iya Kak. Aduh kayaknya ini Kak Onji tahu, gampang banget ini. Domestik. Domestik
nama lain dari kucing kampung. Kalau bahasa awamnya kita di Indonesia ya, itu kucing kampung sih. Cuman kan biar agak elit sedikit, ya kita kasih. Supaya tidak tahu kantara ganti nama kampung. Iya. Ya kan? Nanti kalau ada orang domestik, kita orang domestik, padahal orang kampung ya kan. Iya, benar. Oke, lanjut. Kayaknya ini saya tersinggung dengan istilah ini. Flat nose. Sama, ya kan? Iya. Silakan mungkin dijelaskan apa itu flat nose. Kalau orang Gorontalo bilang pedeto, tapi flat nose itu pesek yang tidak terlalu pesek ya, pesek tanggung. Mungkin pesek sudah disuntik atau apa? Kayak gitu. Mau di filler ya. Udah di filler, jadi Sebenarnya istilah untuk flat nose ini saya tersinggung soalnya Iya, sama ya sama. dengan saya juga ya. Oke, dan Uti lanjut ke Kak Peter ya. Pau. Apa tuh? Pau. P-A-W. Pau. Nah, terus man, Kayaknya spesial itu. ke Kak P dah. Pau. Telapak. Tahu deh ya. Gak ada yang salah gitu jawabannya. Big nose. Nah, big nose itu dibilang ada hidung, ada. Tunjung Joka. Mana big nose itu? Yang mana? Di big nose, Tanggung ya? tanggung, Enggak. bukan tanggung, malah ekstrim malah. Tidak usah balia-lia kabar. Soal antara ini big nose. Oke. Pedeto, itu panggilan pedeto. Pedeto yang dahsyat dia. Memang dahsyat. Pedeto Oh, lagi begitu, dong. ya. Oke, ya udah. Berarti kayaknya untuk ronde pertama kali ini mereka semua bisa menjawab pertanyaan dari Riana ya. Keren. Oke, nah Uti sekarang kita udah di ronde yang kedua ya. Kan katanya aktif di media sosial ya semuanya. Pasti kalau lihat artis sudah biasa. Kali ini kita mau tebak-tebakan dengan artisnya yang artisnya ini kucing tapi ya. Kucingnya ini artis bukan orang. Tapi ini kucingnya artis. Nanti ada foto yang bakalan ditampilin di layar ya. Oke, kita mulai ronde yang kedua. Oke, Markimu, mari kita mulai. Oke, kita langsung lihat di layar. Ini foto yang pertama. Nah, ini dia. Siapa dia? Aduh. Siapa dia? Siapa tahu ini? Lucu sekali. Soalnya dia namanya sama kayak aku. Siapa? Kalau nggak salah Afe. Afe. Benar nggak sih? Siapa ya? Siapa ya? Ayo. Namanya adalah Podcast Suntas. Pocahontas. Oke, next lagi ya. Foto yang kedua. Nah, wow, yang Ini putih-putih. yang galak. Si Siapa? Chloe. Siapa ya? Owi. Owi. Yeay, Owi. benar. Ini kucingnya siapa tuh? Tahu nggak sih? Nggak tahu. Enggak punyanya? sih, Nggak. cuman kita cuman taunya Kenalnya Owi si ini. Owi ini Si aja. nenek garang Ya, kalau kita Malah, bilangnya. malah dia yang terkenal ya daripada Chloe pemilik. Daripada Yes, benar. Chloe Lembok ya. Chloe Siam Semok ya. Sulit banget. Oke, next. Yang selanjutnya. Ini siapa nih? Wisda. Ayo lo. Ibu Siapa yang pernah tahu nih? ngeliat cuman nggak tahu namanya Iya. siapa ya. Pernah ngeliat? Banyak Tapi di stiker dia. Iya. ini banyakan di mana nih? Kalau Di biasanya stiker, semuanya? stiker WA. Stiker WA. Stiker WA ya. Oke, coba kita lihat siapa dia. Tetetet. Grumpy ya, yes. Oke, next foto selanjutnya. Nih, Si Abu. baru aja ketemu langsung Abu ya. udah nyelet ya. Abu ya ini. Abuy, abu. No, Bukan no. yang mana ayo? yang hilang kemarin ini ya? Bukan. Bukan. Kan ya. Ayo, tahu nggak? Siapa ya? Nggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, kita lihat ya. Ini siapa? Sake Daratista. Sakit darah. Oke,
kayak nama artis penyanyi dangdut. Pengen joget ah. Kucing dangdut. Pengen joget ah. Ya udah, next foto selanjutnya. Oh, ini dia siapa? Ayo lo. Siapa nih? Pernah lihat ya? 3, 2, tedo. Angkat tangan. Pas. Oke, kita lihat ya. Berry Bell. Yes. Puan Oke. sama Anabel mungkin. Oke, Uti di rumah. Jalan cerita akan kembali sesaat lagi. Tetap di TVRI, jangan kemana-mana. Ku dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi. Bila dapat itu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Jalan cerita balik lagi nih, Uti di rumah masih dengan Riana dan juga ada teman-teman dari Gorontalo Cat Lovers. Nah kali ini di segmen yang ketiga, tetap ya kita diskusi tapi ini diskusi ala aja. Tapi kita punya topik ya yang bakalan kita bahas kali ini adalah bucing abal-abal ex bucing sejati. Jadi bucing sama kucing, ya bucing. Jadi kalau bucin kan biasanya orang bucin, budak cinta. Kalau ini bucing, budak dari si kucing. Iya. Nah kalau menurut kalian nih sebenarnya kalian udah bucing sejati nih sama si kucing atau masih bucing abal-abal? Dari ayo yang mana nih? Yang mana nih? Ayo. Kalau saya kayaknya udah pelihara kucing udah hampir 25 tahun Kak. Dari yang domestik kalau bahasanya kita dulu ya kampung lah. Kucing kampung ya. Sampai karena kan ketemu sama teman-teman, jadi makin mengenal banyak ras. Ya kalau saya sih kayaknya sudah terlalu bucing Kak. Sudah gak ketolong. Nggak ketolong lagi udah. Sudah nggak ketolong lagi ya. Aduh ampun deh. Kalau Kak Fritz sendiri gimana? Gimana ya? Kalau dibilang abal-abal juga enggak, karena maksudnya everywhere gitu loh, maksudnya dimanapun tempatnya, kalau misalnya ngeliatin mereka itu langsung connect gitu loh, maksudnya ngeliat, ih lucu banget gitu. Ngomongnya itu cuman sekedar I wanna touch you, mereka langsung dekat gitu loh, maksudnya nggak hai gitu. Jadi kok mereka dekat gitu loh, ngerasa gitu. Kadang-kadang misalnya ngomong, ntar ya mau dikasih makan ya, mereka ngeliat. I think I have a nice feel gitu.
dorang so tahu yang biasa lo pegang kucing. Gitu loh maksudnya. Pasti. Jadi Jadi dorang so tahu ini so DP papa lo kucing, DP mama lo kucing, jadi dorang so tahu yang mana yang biasa main sama kucing. Kalau KPI sendiri sudah kucing sejati atau kucing abal-abal ini? Mungkin penjelasannya bisa lihat langsung. Dia udah tidur. Karena kucing nggak akan nyaman kalau di orang yang mereka nggak suka gitu, atau mereka itu punya feeling yang sangat kuat kalau Nah itu ya baru aku mau tanya. ini jahat kayaknya orangnya, jadi kayak gitu. Kucing tuh Kucing nggak bisa. abal-abal tuh kayak gimana tuh? Kucing abal-abal kalau Ya, menurut cuma suka lucunya kakak-kakak? doang, bagusnya doang kayak gini Balik kan lagi ke situ dibuang sih jadinya. saat sakit mah. Jadi orang kan kita ngelihatnya jadi cuman musiman ya, kayak musiman kalau kita bilang. Iya. Jadi dia sukanya tuh pada saat dia kecil, kitten. Nah, nanti udah gede, udah mulai berantem, mikirin biayanya kan pasti banyak tuh. Nah, jadi mereka udah, contohnya ya si Bolu ini. Kalau pengen lihat bucin yang abal-abal atau yang benar-benar itu di saat mereka lagi sakit. Iya. Ya, kalau kita ngelihatnya di situ sih. Kalau kucing lagi sakit itu ketahuan mana yang bucing abal-abal sama yang emang bucing sejati ya. Nah mungkin aku mau tanya nih, pendapat kalian soal orang yang mungkin mengadopsi hanya pada ras tertentu, tapi mereka nggak mau ngadopsi mungkin ya itu ras yang domestik atau kampungan itu. Ya, banyak sih Kak ya. Sampai kita ngelihatnya juga kadang-kadang kan jadi kesal ya. Saya belajarnya pertama kali pelihara itu kucing kampung sama Kaprit, begitu. Kucing kampung. Sampai terbesit itu kita pelihara kucing ras yang lain. Awalnya coba satu, baru dikawinin, dibeli lagi satu, dikawinin, makin banyak gitu. Enggak, kalau bukan berarti kita udah ada kucing yang baru, kucing ras, kita nggak peduliin kucing kampung, malah lebih banyak kucing kampungnya malah di rumah. Di rumah malah banyak kucing kampung. Banyak ya? kucing kampungnya domestiknya. Kalau KPI sendiri mungkin pendapatnya untuk orang-orang yang mungkin milih-milih nih untuk memelihara kucing hanya pada ras tertentu. Kalau aku sih ya tergantung selera masing-masing ya, tidak bisa dipaksakan juga harus. Kenapa cat lovers kok pelihara yang ras gitu? Aku juga punya ras gitu kan, karena memang apa ya itu kembali lagi ke Banyak sih yang komen itu karena kan selera masing-masing iya, sih banyak ya, yang komen keputusan cat lover ini masing-masing. cuman sukanya sama kucing ras gitu. Padahal sebenarnya makanya Aku pernah malah dikatain begitu. dia bilang begitu. Iya, jadi pas dikatain, oh KPI itu cuma suka kucing ras. Oh nanti kita antar kita pergi Nggak tahu kucingnya. aja ya kucing. Ya, ya. Biar saya tahu ini kucing domestik, kucing kampung bebas. Ya udah nggak ada hidung yang nggak ada telinga itu aku antar nanti kayak gitu-gitu sih. Di sini ada kucing panti kucing maksudnya. Ada. Ada Di mana tuh? di jalan apa ya itu? Adam Zakaria. Adam Zakaria. Adam Zakaria. Itu satu aja di Gorontalo, cuman di situ doang. atau- Kalau shelter sih banyak kayaknya. Cuman kan kalau yang konsisten atau yang memang dia tekunin di situ memang kayaknya cuma satu yang kita tahu sih Mbak. Kalau shelter tuh beda lagi ya. Iya hampir. Shelter beda, panti kucing Panti beda. kucing beda. Ya, nah kami tempat grooming gitu kan, tapi sering diantarin Sering kucingnya, dititipin. iya kucing yang sakit yang ini. Padahal kita kan bukan shelter, seharusnya kan bukan, kecuali mau grooming ya. Iya. Gitu. Nah, kemarin kan ada video-video yang muncul beberapa yang sering menyiksa kucing tuh. Iya. Menurut kalian gimana sih kalau misalnya kalian lihat video begitu atau mungkin ngerasain langsung punya kucing yang disiksa? Ya aku kan barusan, baru beberapa hari lalu itu telepon Bang Onyu, Bang, nangis gue. Nangis kejar sudah. Banyak juga kasus tahun kemarin juga ada. Itu di Gorontalo sendiri. Iya di Gorontalo. Teman-teman GCL juga, saya, Kak Prit, sama teman-teman yang lain itu tanganin kasus di daerah Pulubala. Itu bukan pelaku sih ya, oknum kalau kita bilangnya. Oknum ini umurnya juga sudah termasuk lansia Mbak. Nah itu sampai kita proses ke pihak hukum. Kita proses. Tidak ada ampun. Nggak kita ya? kasih ampun Mbak. Oke, kayaknya saya ke storyline dulu. Storyline mungkin ada yang mau bertanya. Habib, Saya. coba. Kalau kita nih mau gabung dengan kalian, Ya. apa harus punya kucing atau cukup cinta kucing saja? Cukup cinta kucing Walaupun bisa. tidak punya kucing ya. Tapi bukan cinta musiman ya. Bukan kucing abal-abal Bukan. ya. Karena Bukan biasanya kucing juga abal-abal, Tony. Iya.
Karena biasanya ada yang suka kucing, cinta kucing, tapi tidak punya waktu, tidak punya tenaga untuk pelihara, jadi bisa gabung-gabung. Nanti bisa ini sama kita gitu, Bisa sharing-sharing. Sering ya. kok update di Kopdar. medsos update. Nama medsosnya apa? Gorontalo Cat Lovers. GCL Cat GCL. House kalau punya GCL Cat kucing. House ya, yang itu. Yang Ikuti ya. aktif. Yang aktif GCL Cat House bisa. GCL Cat House. Oke, itu aja pertanyaan dari Storyline. Jafar mungkin mau bertanya? Tadi sih kayaknya kan saya jadi tertarik setelah dengar siapa KP ya ngomong tadi dari perjuangan si Bolu yang sakit akhirnya waduh jadi keren kayak gini, jadi saya Iya. kayak waduh kayaknya saya mau jadi apa ya, Mau jadi. cinta kucing. Kirain mau jadi kucing. Dan mungkin setelah ini saya bakalan bisa dibimbing sama kakak-kakak ini. Boleh banget. Asik, boleh. Serius ya? Boleh sih. Bukan koprol kan? Bukan koprol kan? Ngobrol Bukan lagi. koprol poli. Yang penting bukan jadi bucing abal-abal poli. Ya, Cuman ya, musiman ya saya nggak sama Apung juga beda. Kalau saya kan pecinta kucing, kalau dia mah kucing garong ya. Kalau si Apong kucing garong. Di sini sebenarnya Storyline ini yang kucing garong semuanya. Nah, mungkin kalau menurut kakak-kakak sebenarnya harus ada nggak sih hukuman untuk orang-orang yang suka sekali basiksa ini kucing-kucing, apalagi kucing kampung ini kasihan yang paling banyak dorang siksa kan, apalagi karena dorang cuma lihat di jalan, awas, misalnya awas kayak begitu. Mungkin kalau menurut kakak-kakak bagaimana tuh? Sebenarnya udah ada pasalnya. Ada pasalnya, Ada ada pasalnya. Cuman biasanya sih tiap kita melakukan laporan atau apa itu kayak yang sudahlah cuman kucing aja gitu kan, biasanya tanggapan orang itu kayak gitu. Jadi Padahal, itu yang jadi visinya Iya. kita ya. Kita minta jadi perda pemerintah Perda, daerah iya, itu perda. ikut mendengarlah suaranya kita ini bagi-bagi pecinta hewan kan. Khususnya pecinta hewan juga bukan hanya kucing ya. Mungkin saja bisa dibuatkan perda untuk Iya, jadi lebih kucing-kucing. diperkuat badan hukumnya, Mbak. Apa undang-undangnya. Oke, No Uti, untuk kali ini masih akan kembali lagi di Jalan Cerita, masih bareng teman-teman dari Gorontalo Cat Lover, tetap di TVRI, jangan kemana-mana. Kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan, kau membuatku tak berdaya, kau menolakku, acuhkan diriku. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Pasti bisa. No Uti, kita kembali
kembali lagi. Kali ini masih bersama dengan teman-teman dari Gorontalo Cat Lover dan juga Riana pastinya ya. Di segmen terakhir kali ini mungkin Riana mau tanya dan juga mungkin teman Uti ya di rumah pengen tahu planning ke depannya atau setelah ini apa sih dari Gorontalo Cat Lover dan mungkin dari pribadi masing-masing planningnya seperti apa? Planning komunitas itu ya kita Iya. yang tadi balik lagi kita pinginnya ada support dari pemerintah. ada perda untuk perlindungan hewan. Harus dibikin memang betul-betul kuat sih. Gitu. Jadi Itu sih. banyak di Itu daerah. misi kita saat ini. Misi paling kuat itu. Apalagi kan sering banyak kasus ya Mbak ya. Iya. Jadi Banget. karena yang kemarin mungkin kita bisa bikin cuman secara minta maaf ya. Kalau untuk kedepannya kita sudah komit, tidak lagi ada kata maaf. Jadi proses gitu. Jadi kita minta lebih intens lagi pemerintah untuk ngikutin lah maunya kita itu apa. Cuman itu kan kita maunya kita cuman itu. Oke, mungkin bisa kasih dong pesan-pesan bijak untuk Uti di rumah yang lagi menyaksikan Jalan Cerita kali ini. KP? Kalau aku sih stop buang kucing karena kucing bukan sampah. Oke, silakan selanjutnya kakak. Kapip? Kapip. Kalau gue always love them with your heart. Sih, selalu cinta. So itu selalu sayang pak kucingnya, jangan jahat-jahat pada orang. Mungkin Kak Onji? Kalau saya simple sih. Kalau mau pelihara itu dari hati. Yes. Kalau nggak dari hati jangan coba-coba pelihara. Cukup itu saja sih. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk Amin. Terima Gorontalo kasih, Cat amin, Lover. amin. Semoga kedepannya makin jaya juga makin aman. Amin. Oke, sekarang kayaknya saya mau kasih ini ada souvenir dari Jalan Cerita. Silakan. Terima kasih. Baru dapat Silakan. kasih. Semoga suka ya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Uti tadi sudah menyimakkan Jalan Cerita dari teman-teman cerita Gorontalo Cat Lover. Kali ini mau apapun yang kita lakukan sebisa mungkin bisa bermanfaat untuk sekitar kita. Riana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Tak ada jalan yang tanpa tujuan, tak ada cerita tanpa perjuangan, tak ada hidup tanpa kesalahan, hadapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan, di balik kesusahan ada kemudahan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa.